Oke, siap. Udah bisa direkam, ya. Saya akan share screen, tolong untuk diperhatikan untuk praktikumnya ya. Oke. Jadi, ini salah satu contoh laporan dari kakak tingkat kalian yang menurut saya tahun lalu terbaik ya di angkatan dia ya. Nanti bisa kalian lihat formatnya. Jadi harusnya kita itu berkunjung ke perusahaan ya untuk praktik bebas pokoknya di bidang agroindustri. Tetapi karena pandemi COVID-19 ya bukan melarang, peraturan keperusahaan agak ribet ya, jadi kita menggunakan studi literatur. Studi literatur itu maksudnya gimana? Kalian bisa baca jurnal, berita, laporan tentang perusahaan yang kalian pilih. Ya, di bidang apa? Manajemen produksi operasi. Sekarang udah open resource, semua bisa kalian buka. Jadi tugas yang pertama, satu kelompok maksimal 3 orang, ya 3 orang. Pilih satu di bidang agroindustri perusahaannya ya, terserah mau perusahaan apa. Kalau ini contohnya Yakult. Kalau kalian mau bikin perusahaan di bidang misalnya pabrik kelapa sawit boleh, asal ada pabriknya. Ya, atau misalnya mau bikin pabrik CPO harus ada nama pabriknya. Atau misalnya misalnya kalian mau tentang perencanaan pabrik PT Carong Pokpen. Ada pabriknya, nyata ada, bukan hayal-hayal. Tapi lihatnya di mana? Silahkan kalian studi literatur. Ya, bisa dari YouTube, bisa dari apa namanya? Jurnal, kemudian laporan, kemudian bisa juga dari mmm, berita-berita. Silahkan dari mana aja. Tidak perlu harus berkunjung ke mana? Ke pabriknya, ya. Paham dulu nggak sampai sini, agroindustrinya? Paham, Bu. Paham. Semua paham ya? Paham, Bu. Kalau ada pertanyaan boleh dulu terkait dengan perintahnya. Ya. Ada yang masih belum paham? Ngerti semua ya maksud saya ya? Oke. Kemudian nanti ini bentuknya kayak gini ya. Bikin kata pengantar harus rapih ya bentuk ininya. Jangan apa namanya? Bentuknya harus rapih. Sorry. Ya, jangan cuman tulisannya justified dan segala macamnya ya, dan tidak boleh ada dan di depan. Ya, ingat ya kata penghubung dan namun karena itu nggak boleh di awal kalimat. Ya. Kemudian bikin habis itu daftar isi. Nah, daftar isi mencakup apa? Kata pengantar, daftar isi, tambahin lagi daftar tabel, daftar gambar. Ya. Jadi harus ada. Kemudian coba dibuat ngeling. Ini kan belum ngeling ya. Ini udah ngeling belum sih? Belum, ini belum terlalu. Oh, udah. Cari gimana caranya kalau saya klik ini ya, bikin daftar isi yang ngeling. Belajar dari sekarang ya. Misalnya saya klik bab 2. Nah, langsung ke bab 2. Ya, jadi coba belajar sekarang cara membuat daftar isi itu kalau dipencet langsung diklik langsung ke tempat tersebut. Ini penting ya Nak ya, karena nanti kalau kalian mau lomba-lomba PKM dan sebagainya, daftar pustaka itu harus ngeling. Nah ini kan, ini bab satunya harusnya di sini nih, pendahuluan, tidak enter ke bawah, ya. Jadi bab 1 tulis di sini pendahuluan. Isinya apa aja? Ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan, ya. Kemudian tinjauan teori. Ya, terkait dengan selama ini kita udah belajar apa aja. Tinjauan teori itu mencakup nanti saya kasih tahu ya apa aja. Oke, kemudian metode penelitian, waktu dan tempat, metode pengumpulan data, hasil dan pembahasan mencakup apa? Penentuan lokasi layout ya. Terkait ini, kemudian penentuan lokasi PT Yakult, kemudian layout, penerangan, proses produksi,
program software apa aja yang dia bikin ya. Biasanya dia ada SAP atau apa dan sebagainya. Nanti kalian baca semua bukan baca, kalian cari gali di internet ya. Kemudian sistem produksi, kemudian bab 5-nya penutup kesimpulan. Ya, jadi harus ada di daftar isi. Oke, kemudian bab 1 pendahuluan. Ya, latar belakang. Nanti cerita dulu secara singkat terkait dengan sejarah perusahaan itu. Ya, jadi ini kalau ini Yakul. Nah, kemudian ada masalah lokasi sangat mempengaruhi segala macamnya ya ini. Kemudian ini ya nanti dibaca ya lokasi dan biaya sangat berhubungan. Nah, sehingga laporan ini akan membuat cara mencari lokasi yang sesuai dengan keberadaan sekitar ini ya. Oke. Kemudian rumusan masalah. Masalahnya apa aja? Yang pertama nanti kalian cari di perusahaan kalian itu bagaimana metode penentuan lokasi, layout peralatan, penerangan suara udara dari PT yang kalian pilih. Kemudian bagaimana proses produksinya? Minggu lalu sudah kita bahas ya. Kemudian bagaimana sistem produksinya? Kemudian tujuannya tentunya menjawab dari rumusan masalah. Ya. Nah, kemudian nanti di sini ada tinjauan teori. Boleh di sini 2.1 terkait produksi, 2.2 sistem produksi, 2.3 boleh yang perencanaan pabrik ini. Ya, paham ya? Jadi ada dua, ini kan cuma 2.1. Kalian bikin 2 sampai 2.3. Ya. Daftar pustaka harus banyak ya, jangan cuma asauri. Oke, ini cuman dari perencanaan pabrik. Jadi kalian ada 2.1, 2.1, 2.2, 2.3. Perhatikan juga terkait dengan paragrafnya, pakai yang rata kanan kiri. Ya. Karena ada yang sembarangan. Spasinya bikin 1,5. Oke, kemudian habis itu metodologi. Metode penelitian. Kapan kalian melakukan penelitiannya? Misalnya minggu depan, di mana tempatnya? Anggap aja penelitiannya di PT tersebut ya. Misalnya penelitian ini dilakukan pada hari Senin tanggal misalnya hari ini 27 September 2021 bertempat di perusahaan misalnya PT Yakul Jakarta ya dan Bandar Lampung karena kalian kan buat literaturnya di Lampung ya. Walaupun sebenarnya kita nggak survei ke sana. Ya, walaupun studi literatur. Kalian bikin seolah-olah kalian berangkat ke sana. Dari pukul berapa sampai pukul berapa. Ya. Oke, metode pengumpulan data menggunakan studi literatur atau gini, data yang dikumpulkan dengan data sekunder. Ya, data sekunder berisi dari misalnya dari jurnal, dari laporan, dari macam-macam kalian tulis di situ. Dari mana aja sumber kalian mendapatkan datanya. Ya. Kemudian boleh dilihat lagi di ininya di apa? Di jurnal contoh pembahasan metode pengumpulan data itu cara membahasnya gimana. Ya. Kemudian yang pertama, penentuan lokasi layout peralatan dan penerangan suara ribut. Nah, ini. Penentuan yang pertama, penentuan lokasi. Nah, kalian cari lokasi PT Yakul Indonesia Persada itu bagaimana dari literatur-literatur yang ada, ya. Lihat faktor utamanya bagaimana ya. Kemudian apakah dia ada AMDAL, ada segala macamnya ya. Kemudian terkait dengan bangunannya gimana bentuknya ya, manajemennya bagaimana semua kemudian terkait dengan letak pasarnya bagaimana, apakah dia dekat dengan pasar atau tidak. Ya. Ada semua pasti. Kemudian letak dengan sumber bahan mentahnya dari mana, Yakul itu dapat dari mana. Ya, harus ada semua. Kemudian fasilitas transportasinya bagaimana. Ya, nanti coba dicari tentang yang kalian pilih.
kemudian sistem Yakult Lady, perusahaan pemasarannya, kemudian tenaga kerjanya dari mana dia ambil, proses rekrutmennya bagaimana, ya. Kemudian faktor sekundernya, kemudian layout peralatannya. Nah, ini akan lebih bagus kalau layout ini digambar, ya. Apa aja yang ada ruangan-ruangannya ya, ini nanti kalian baca, bisa dibaca. Nah, kemudian ini tergantung dari perusahaan yang kalian pilih. Ini mesin pengemasan ya dan sebagainya. Kemudian penerangan suara ribut udara PT Yakult. Nah, penerangannya gimana? Nanti kalian bisa lihat gambar-gambarnya ya di YouTube dan sebagainya. Warnanya ya. Nah, ini. Keadaan udaranya bagaimana? Nanti dijelaskan. Kemudian proses produksinya bagaimana? Ini. Cari semua di literatur. Kemudian program software PT Yakult Indonesia, dia menggunakan apa? Biasanya ada SAP atau apa lagi, ada. Nanti kalian cari tahu apa itu SAP, gunanya untuk apa, ya. Perusahaan itu menggunakan atau tidak, atau bagaimana sih software-software yang digunakan. Ya, terkait sistem produksinya. Nah, ini ya digambar juga. Ini. Oke, kemudian kesimpulan harus menjawab dari rumusan masalah. Ya, jadi kalau rumusan masalahnya 3, kesimpulannya juga 3. Kalau ini salah ini ya. Oke, kemudian daftar pustaka, perhatikan cara menulis daftar pustaka bagaimana. Ini masih salah ya daftar pustaka sama kesimpulannya. Tapi kurang lebih seperti ini. Yang mendingan di antara kelompok-kelompok yang lain. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Kemudian saya mau menjelaskan juga terkait PowerPoint-nya nanti ya. Nah, ini PowerPoint-nya. Nanti kalian secara singkat, misalnya apa ya, kemudian secara singkat sejarah tentang PT Yakult, perusahaan kalian, lokasi pabriknya di mana ya. Kemudian ini profil perusahaannya, ya, ada gambarnya. Kemudian pabrik 2 ini ada gambarnya, jadi harus ada gambar-gambarnya. Di laporan juga harus ada, ya, biar kegambar. Oke, kemudian layout peralatannya nanti kalian cari di, kalau lebih bagus digambar ya, layout penerangannya. Kalian bikin simulasi gambar layoutnya gimana, dari data-data itu dibikin layout gambar-gambarnya, ruang pembibitan, peralutan, dan sebagainya. Kemudian penerangannya bagaimana, ya. Kemudian suara ribut. Nah, kemudian proses produksinya bagaimana, bahan baku. Nah, ini ada gambarnya ya, ada proses produksi. Nanti kalian cari. Oke, kemudian ini ya dibikin. Kemudian ini produknya, diceritain produk ini adalah ini ya. Kemudian ini sistem pemasarannya bagaimana, diceritain kalau ada gambarnya ya. Kemudian diceritain lagi boleh, dah kayak gitu. Terus kalau misalnya ada sistem SAP dan sebagainya diceritain. Ya. Intinya yang ada di laporan saat nanti presentasi ditampilkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Atau masih bingung? Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Berarti minggu depan itu buat laporan sama PowerPoint itu, Bu, ya? Ya, praktikumnya itu. Ya. Baik, Literatur. Bu. Jadi kemungkinan nggak usah ditanya lagi ya, kalau saya nggak adain Zoom atau apa, kalian sudah tahu kerjanya. Ya, karena minggu depan saya ada kegiatan, jadi mungkin tidak masuk ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan?
Adit pakai ini ya, kemeja ya kalau kuliah ya, jangan pakai kaos. Ini bukan di pasar, ini pembelajaran kuliah. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada? Cukup ya, nanti silahkan dibuka lagi videonya. Nanti saya upload ke YouTube, kalian boleh lihat contohnya yang tadi saya jelaskan. Silahkan tentukan komoditinya hari ini atau besok ya, jangan sama, bertiga-bertiga aja. Nanti habis itu dibuat laporannya. Studi literaturnya boleh kalau misalnya habis, terserah kalian, namanya daring ya, kalian atur-atur aja. Misalnya sebelum hari Senin depan kalian sudah bisa membuat, ya silahkan, nggak apa-apa. Yang jelas Senin, Selasa, Minggu depan kalian sudah tahu tugasnya ngapain, jangan tanya lagi, yang saya mau lihat adalah kalian sudah upload ke LMS laporannya. Mungkin Senin depannya lagi baru presentasi. Presentasinya bisa nanti saya bisa bentuk video atau kalian nge-zoom nanti ya. Habis itu untuk teori cukup sampai sini ya, teori. Kita langsung beralih ke hitungan.